Oke, Muslim. Coba Bang, Abang betulan nih Muslim ya? Ya. Oke, coba Bang. Pada waktu umur 0 sampai 39, apakah Muhammad seorang ateis? Tidak jelas itu, tidak tahu saya, bro. Tidak tahu. Soalnya belum ada sejarahnya gitu loh, bro. Cuma katanya gitu maksudnya. Oke. Gitu. Lalu bagaimana Anda sebagai seorang Muslim menjelaskan ini? Saya Muslim ya. Imani Nggak apa-apa saja. ya, bro ya, ngomong ya. Oke, silakan, Muslim, silakan. Muslim KTP, bro. Oke. Selama Anda selama Anda melihat saya berdiskusi dengan orang-orang Islam dan lain sebagainya, apa yang pengen Anda simpulkan? Apakah Anda masih berminat untuk tetap berada dalam agama Islam, ataukah Anda ingin percaya kepada Tuhan Yesus? Saya percaya sama Tuhan Yesus. Berarti Anda bukan Muslim lagi nih, gimana nih? Coba Bro, buktikan saya dulu, coba percaya buktikan. sama Yesus. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslim? Dari lahir. Oke, coba saya pengen Anda bacakan surat-surat di dalam Al-Quran, coba, supaya meyakinkan bahwa Anda betul-betul pernah Muslim, coba. Kalau Saya kayaknya lupa-lupa ingat saya boleh ya. orang ini, coba. Surat Al-Fatihah boleh ya. Coba silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah ini Muslim. Coba, ada nggak satu surat lagi selain itu? Satu surat lagi itu Kul huwallahu ahad, bro. Coba terus. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah ya Muslim ya. Oke. Kita bukan mau menyuruh Anda. Kalau tidak, saya lupa ingat. Apakah Anda ini kayaknya dulu pernah naik sini atau bagaimana? Saya lupa ingat ini. Pernah naik sini dulu? Oh iya, berarti ini orang yang sama berarti. Oke. Begini, Bang Ferry. Kalau Anda memang sudah untuk memutuskan diri untuk supaya Anda itu menjadi seorang pengikut Tuhan Yesus, apakah Anda sudah dibaptis atau belum? Masih belum, bro. Masih bro, apa itu, ke gereja, kadang tidak ke gereja gitu. Soalnya kan mau melangkah ke sana itu kan banyak yang harus ditinggalkan, bro. Oke, baik. Jadi Banyak masih yang harus dalam ditinggalkan proses ya. gitu. Berarti masih dalam proses gitu, Tetapi ya. secara Nggak tahu administratif besok itu nanti. Secara administratif masih seorang Muslim ya. Masih Islam KTP, soalnya kan bro, apa tidak apa itu maksudnya, harus ketahuan, harus gini, nanti kan dipersekusi, dijahati gitu, bro. Oke, Jadi baik. diam-diam saja. Baik, betul. Jadi secara administratif Anda masih seorang Muslim, tetapi secara hati dan pikiran Anda sudah menuju kepada Kristen, gitu ya? Iya, gitu, bro. Oke, seperti itu. Gitu. Apakah dalam proses tersebut Anda mengalami ada yang namanya kendala-kendala begitu? Kalau di dalam Islam dulunya banyak kepahitan, bro. Banyak kepahitan gitu. Oke, boleh cerita. Coba Ya sebentar ya. itu. Ya silakan boleh cerita. Ya kan Islam tuh keras, bro. Saya dari Madura gitu, keras gitu. Keras. Jadi kok nggak keluar suara, bro? Sebentar ya. Ya ngomong aja.
Iya. Ya dulu kecilnya kan saya dari Madura, Bro. Orang tua semua dari Madura. Oke. Jadi banyak kekerasan gitu, banyak Nggak apa-apa, kekerasan. Jadi Udah saya balik kok kameranya. kan jadi orang tua aku kan fanatik, Bro. Gitu. Fanatik. Jadi kalau kalau punya anak umur 7 tahun tidak mengikuti perintahnya dicambuk gitu, Bro. Dicambuk. Jadi saya dicambuk, Bro. Sakit sampai minta ampun dari situ saya dibenci gitu, dibenci soalnya tidak mengikuti perintahnya gitu, Bro. Jadi saya dari situ membekas. Akhirnya saya tidak tahu, dibenci terus saya dalam diri saya, kenapa saya bukan kriminal kok dibenci. Akhirnya saya ikut membenci juga gitu. Tapi Jadi waktu Anda kecil Anda dipaksa membaca huruf-huruf Arab begitu ya? iya, jadi saya sampai bisa mengaji, sampai bisa sholat itu ya dari kekerasan itu, dari cambukan gitu. Tapi saya tidak mengerti apa itu artinya, itu tidak mengerti, cuma bisa baca ayat-ayatnya saja seperti itu. Setelah Anda dewasa, baru Anda melihat acara-acara seperti ini. Iya bener juga ya, kok cuma dibaca-baca tapi nggak ngerti. Ini apa yang dibaca-baca nggak Iya, ngerti gitu ya? gitu. Jadi saya itu ada teman gitu, saling tukar pendapat. Pas katanya teman yang Kristen, kamu boleh percaya atau tidak kalau Nabi Muhammad itu ke Gua Hiro itu tidak ada saksinya gitu, Bro. Jadi bertemu Jibril, apalagi buta huruf gitu, jadi tidak ada saksi. Jadi saya janggal juga Iya. gitu, Bro. Jadi Anda punya pas- pikiran-pikiran, berbagai macam Iya. pikiran bercampur menjadi satu. Akhirnya Anda putuskan bahwa, oh kalau begitu Iya. iman ini harus ditinggalkan seperti itu ya. Iya, seperti itu. Jadi pas Bro, katanya naik ke langit ketujuh itu, naik buruk keledai itu, Bro ya. Bertemu Nabi Musa tidak ada saksinya juga gitu. Iya, Pas iya. di dalam Al-Qur'an itu perintah sholat itu kan tidak lengkap, Bro. Cuma gitu, tidak lengkap. Jadi ada di hadis-hadis, sementara hadis itu kan penafsiran manusia juga. Kalau misalnya kira-kira kalau saya naikkan satu orang muslim nggak apa-apa ya untuk berdiskusi dengan Anda ya. Oh iya. Oke, silakan Alwafa Suja. Silakan Alwafa Suja, nyalakan kamera Anda. Alwafa Suja. Halo? Oke, baik, saya turunkan. Nah, iya. Kita kasih naik, Ya. ada Asmari Kampung. Coba. Silakan Asmari, apakah Anda seorang muslim? Ya, assalamualaikum. Ya, Ya, saya silakan Bang Asmari. Coba Anda boleh ngobrol dengan Bang Ferry untuk mengkonfirmasi apakah benar dia itu tadinya muslim. Karena kalau begini nanti dibilangnya saya nanti bohong-bohong gitu loh. Silakan Bang Asmari. seperti yang dia bagi tahu, memang betul lah dia ada penyaksian, tapi dari satu sudut pandang yang kita harus paham bahwa seperti yang kita tahu, diri kita sendiri sekarang pun kita mempunyai roh Bukan, yang boleh jangan ke situ Bang. Nanti beri kalau kayak gitu kesaksian jadi nggak jelas. Diskusinya nanti jadi malah nggak karu-karuan. Gini, maksud saya begini. Bang Ferry mengatakan begini. Waktu dia jadi Islam, masa kecilnya itu dia dipaksa harus membaca huruf-huruf Arab. Kalau enggak, kata dia dicambuk. Coba, saya mau tanya Anda. Apakah Anda dulu waktu kecil Anda dipaksa baca huruf-huruf Arab sampai bisa, kalau nggak bisa Anda dicambuk? tidak Tidak. Oke. jadi orang tua saya tidak pernah benda itu. Cuma Tapi waktu dia- kecil Anda dipaksa orang nggak tua baca huruf-huruf memberi- Arab itu? Tidak dipaksa, cuma disarankan. Oke, disarankan untuk membaca huruf-huruf itu. Dan ketika Anda membaca huruf-huruf itu, Iya. apakah Anda ngerti itu apa?
Pada mulanya kita tidak mengerti lah. Selepas Sekarang kita sudah mengerti? membaca dan diajar, Sekarang mengerti? hmm, tidak semuanya lah. Nah, Masih nggak lagi juga kan? Oke, intinya ketika Anda membaca huruf-huruf Arab itu, sebentar Bang Asmari, bentar Bang. Ketika Anda membunyikan huruf-huruf Arab itu, Anda nggak ngerti itu apa. Yang jelas Anda bunyikan saja huruf Arabnya lalu dapat pahala, betul nggak? Betul? Ah, betul diakui ya, Bang Ferry ya, diakui. Terus yang kedua, Ya, seperti itu. yang kedua, itu diakui itu. Dan kalian harus jujur mengakui itu. Memang sampai sekarang kalian pun melakukan hal yang sama. Yang kedua, tadi Bang Ferry mengatakan bahwa ada cerita di dalam agama Islam bahwa Muhammad itu naik ke langit ketujuh dengan kendaraan yang namanya buruk. Buruk itu kira-kira mirip seperti ini, namanya Pegasus. Sebentar, saya kasih tunjuk. Nih ya, saya balikan dulu kamera saya. Kira-kira seperti ini nih. Itu kendaraan yang dinaiki oleh Kratos. Nih ya. Kira-kira seperti ini nih. Oke, kelihatan? Kelihatan? Seperti itu. Nah, kira-kira begini. Ini ada dalam mitologi Yunani nih, ya. Bagaimana dia naik seekor kuda, tetapi kudanya itu bersayap dan bisa terbang. Nah, menurut saya tanya dulu, jangan-jangan Bang Asmari sama dengan Bang Ferry ini nggak percaya. Saya tanya dulu, Bang Asmari, apakah Anda percaya bahwa Muhammad naik kuda bersayap seperti ini yang disebut buruk untuk naik ke langit ketujuh? Apa yang ditulis dalam Al-Quran dan dinyatakan dari mulut Rasulullah SAW, saya percaya. Oke, berarti Anda percaya ya? Oke, silakan Bang Ferry lanjutkan, Bang Ferry. Apa yang mau Anda bahas di poin tersebut? Iya, jadi cara berpikiran manusia kan beda-beda gitu. Kalau menurut saya tidak percaya gitu. Karena itu kan ada di ayat-ayat kan, ayat-ayat gitu. Sementara kita harus Udah keluar Pegasus betulan. Boleh. Kan? Udah keluar Pegasus betulan. menyaksikan, harus ada saksi, ada bukti seperti itu. Makasih. Jadi harus ada saksi, ada bukti gitu. Jadi apa yang terjadi di masa lampau lama itu ya terjadi sekarang juga kalau kita ada saksi, ada bukti gitu. Oke, sekarang begini. Kalau kita ngomong saksi bukti nanti itu masih bahasannya nanti seputar iman. Gini, saya bantu Bang Ferry untuk mengkonfirmasi kepada Bang Asmari Kampung. Begini, di dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa dia melakukan perjalanan itu dalam satu malam untuk naik ke langit, bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Dia dibawa oleh Jibril. Menurut Al-Quran, Jibril itu naik ke langit itu dalam satu hari, tetapi kadarnya itu 50.000 tahun bagi manusia. Apakah Anda tahu itu Asmari? Oke. Jadi saya tampilkan dulu ayatnya ya. Makanya saya pernah diskusi itu dengan Zuma. Makanya kesimpulannya seharusnya sampai sekarang Muhammad belum pulang. Bentar ya, saya akan kasih tunjuk. Bentar. Itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat yang ke-4. Saya balik dulu kamera saya. Sorry ya teman-teman, saya agak meler hidung saya. Oke. Kelihatannya di sini ya. Surat Al-Ma'arij ayat yang ke-4. Malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ayat yang kelima,
maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Jadi ketika malaikat naik itu menghadap kepada Allah, memang sehari. Tetapi seharinya di dalam perjalanan sehari itu di bumi itu sudah 50.000 tahun lamanya. Makanya disuruh bersabarlah dengan kesabaran yang paling baik. Nah, kalau Muhammad dibawa oleh Jibril naik ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah dalam satu hari, berapa lamakah itu di bumi? Menurut surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, berapa? tahun. 50.000 tahun. Muhammad naik ke langit abad keberapa? Abad ke-7. Harusnya sampai sekarang dia belum pulang. Ya 50.000. Loh, gimana? Betul. Betul. Itu kejanggalan yang pertama. Kemudian kejanggalan yang kedua. Kalau cuma satu kejanggalan nanti Anda kurang yakin. Saya akan tunjukkan kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang kedua, dia berkata bahwa ketika dia sebelum naik ke Sidratul Muntaha itu, dia pergi dulu ke Masjid Al-Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Di sana dia mengikatkan kudanya itu atau buruknya itu ke salah satu tiang di Masjidil Aqsa. Yang menjadi keheranan saya, bagaimana mungkin dia lakukan itu sementara Masjidil Aqsa dibangun setelah dia meninggal? Coba jelaskan dulu. Pembangunan Masjidil Aqsa untuk pertama kalinya itu dilakukan di zaman Umar. Itu terjadi ketika Muhammad sudah meninggal. Coba jelaskan. Mungkinkah Gajah Mada parkir di Masjid Istiqlal? Coba. Mungkin nggak itu? Tidak. Begini, Silakan. Sampaikan. Oke. Sebenarnya setiap perlakuan yang dilakukan oleh Rasulullah itu atas kehendak Allah, Tuhan. Jadi Kalau udah kehendak Allah begini ya sudah, ini selamat jalan. Kirim saya Paramek dulu teman-teman. Paramek, Bodrek dan lain sebagainya ini. Kalau udah kehendak Allah udah repot. Bang, Ya, kan, gini, jangan di sini bahas dogma. Kalau kehendak Allah udah repot kita. Apapun jawabannya, pokoknya jawab saja itu adalah kehendak Allah. Apapun logikanya, pokoknya semua itu adalah kehendak Allah. Terus kita ngapain diskusi, Bang? Bagusan kita main kelereng. Jadi Gimana? Oke, saya akan bawa satu perumpamaan selepas saya terangkan. Silakan. Rasulullah dia akan mengikuti Allah. Bila kita mengikuti seperti Encik Edis juga, Tuan Edis kan yang mengagapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia pun manusia. Itu lebih seperti Ya gitu. Susah Ya. Susah gitu. Ya, pokoknya itu tadi lah. Apapun bahasannya, pokoknya apakah Yesus Tuhan, itu aja. Oke lah, Bang Ferry, saya harap tidak lama lagi nanti kami mendengar berita dari Anda bahwa Anda sudah dibaptis ya. Oke. Begitu saja ya, Bang Ferry ya. Terima kasih, Bro. Sama-sama, Bang. Terima kasih, Bro. Selamat malam.